Cuma memang kita belum bikin video minta maaf, dan ini disyaratkan sama ya salah satu anggota DPR ya, bikin video segera supaya ya artinya kamu memang tujuannya ini khilaf kan, tujuannya minta maaf ya, ada kan videonya lewat jadi itu yang meredam supaya ini tidak. Jadi netizen ini kan masyarakat kan ya lebih menarik berita yang negatif kan, menganiaya, ngata-ngatain institusi. Ya namanya anak aja belum dewasa sekali, emosi, ucapan ini enggak. Om Willy mungkin sedikit mau mengkonfirmasi nih ke Om Willy, karena banyak yang jadi perbincangan di netizen bahwa dikatakan ada keterkaitan antara seseorang yang memiliki kemampuan bela diri dengan arogansi. Benar atau tidak sih Om? Salah besar. Seseorang yang mempunyai ilmu bela diri, siapapun, lu mau karate, silat, kungfu, taekwondo, judo, itu harus rendah hati. Rendah hati. Ya kecuali kita diserang duluan. Jadi ada self defense. Kita pun nggak boleh mukul. Kita menangkis dulu baru mukul. Itu di dalam bela diri ya. Itu aturan. Semua aturan sama. Dan aturan ini juga Om Willy terapkan lewat begitu ya. Cuma ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama bela diri sebetulnya ya. Jadi emosi sesaat. Menyesal kok. Itu anak menyesal. Dan selalu minta maaf. Udah. Sekarang kamu harus siap menghadapi hukum ini. Saya bilang, saya nggak mentang-mentang punya kenalan, bebasin, nggak, tahan. Kenapa Om? Ya dia salah. Untuk kalau pernah sendiri pelajaran dia sudah jerah lah. Saya minta tahan dulu. Tapi nanti ya gimana hasilnya, mudah-mudahan. Kita kan orang tua namanya juga melihat anak ini belum pernah terjerat hukum. Kita sedang membuat penangguhan penahanan. Artinya ya, insya Allah kalau diterima ya, namanya juga kita berusaha. Artinya ya, biar tahan dulu aja. Tersangka kok dia. Kan bagus. 5 tahun nih, 5 tahun nih Om. Enggak lah. Ancaman hukumannya. Ya ini kan sedang kita menuju ke arah penangguhan. Ya, aku yakin lah kita manusia semua punya hati lah. Artinya kan ini anak bukan kriminal. Dan soal penganiayaan sebenarnya udah ketemu keluarganya. Dari pihak Rinoa udah diwakili saudara Hengki. Ya saya sebut nih. Saudara Hengki itu pengacaranya tuh. Itu bilang akan diurus, akan dibereskan. Tapi ternyata masih tersangka. Saya bingung. Apa tersangkanya? Orang videonya ada. Tapi Om sudah mau mencoba menghubungi keluarga atau orang tuanya? Sudah. Tapi dari pihak keluarga ya ada ya baik-baik aja lah, semua ibunya juga ya. Tapi ya saya juga aneh, ini penganiayaan kok jadi ada lagi. Nah ini kenapa? Nggak tahu. Padahal videonya ada kan? Videonya dari Rino itu kan ngomong, saya nggak ada pemukulan, nggak ada ditonjok, nggak ada, cuma tarik menarik, emosi. Karena Rino ini kulitnya putih kan, dia ada turunan Manado dan Belanda ya, jadi putih sekali. Itu mungkin kegesek dikit merah, hitam langsung besoknya. Beda sama kita yang kulitnya agak gelap. Berarti lebam-lebam itu pun emang karena tarik menarik apa? Iya kan videonya ada. Udah dikirim belum video? Iya, udah. Yang udah itu. Yang di Instagram. Yang dari yang percakapan itu ya. Iya, di dalam mobil. Iya. Nah, kalau untuk Renoanya sendiri kok ada nggak cerita tentang kronologi udah nggak usah kronologi lah. Oh, maksudnya nanti opini siapa-siapa bener-bener ini kenyataan aja, buktinya ada. Kan Renoa juga saya nggak di ini kok, nggak dipukul, nggak ditonjok, tapi ini tarik menarik. Dan kawan saya itu pengacara juga sebetulnya, tapi itu kawan ya, Pak Firdaus namanya. Sebentar lagi dia menuju kemari, mau dampingin kita juga. Itu kan ngomong aja, Om Willy juga udah nganggep kamu seperti anak sebetulnya. Sayang sama kamu, kita sayang kok. Padahal kalau nggak kejadian itu kita ketemu warga loh. Tapi namanya walau alam ya, namanya kalau pacaran itu kan jodoh. Kita sebenarnya mau ketemu keluarga, artinya mengarahkan anak pacaran mau kemana gitu.
tapi udah terjadi emosi. Berarti pacarnya udah lama ya Om ya? Setahun lah. Ada kan disebut Setahun ya? Om Willy udah sayang sama kamu seperti anak, nganggap adik sebenarnya. Tanya tuh Rino, saya nganggap dia seperti apa? Kalau namanya anak kan gak bisa kontrol. Masa pacaran saya pengen tahu di mana nih Leon, di mana Rino? Gak bisa dong. Kalian juga ngalami kan pacaran? Pasti ribut kan? Berantem kan? Ngalami, wartawan juga sama. Kita manusia, saya sama dia tiap hari berantem. Nah, tapi kan namanya juga manusia. Tapi hari itu ada nggak Om, di hari itu kan tanggal kejadiannya tanggal 8 ya Om? Udah ada tercatat semua. Itu ada nggak Rinonya ngehubungin Om atau Leonnya ngehubungin Om? Ya, nah, saya nggak mau terlibat terlalu jauh ya, karena ini urusan mereka kan pribadi. Cuma saya hanya melihat case-nya aja. Yang salah. Kalau Leon yang salah, kalau saya nilai dari ucapan. Dan saya udah bicara sama pihak kepolisian. Ini nggak benar, saya malu. Karena lingkungan saya banyak polisi. Teman-teman sahabat banyak polisi, malu dong saya. Masa saya jelasin ke jenderal-jenderal polisi, maaf nih, anak saya gini-gini. Ya, itu diviralkan aja ucapannya, yang minta maaf. Ya, mengerti lah. Mereka seharusnya mengerti. Pengakuan Leon gimana? Hah? Pengakuan Leon sendiri gimana saat ucapan itu? Ya udah merasa ini salah besar ya. Kan kita ngomong mulutmu harimau. Saya jelas yang salah saya salahkan. Kalau benar-benar, kalau yang penganiayaan itu salah, jelas nggak bisa diangkat sebagai penganiayaan. Namanya orang pacaran ribut, ngalamin kan kalian tarik menarik. Artinya ribut-ribut. Artinya Leon sampai bisa sampai di sini itu masuknya justru lewat ucapan Ya, kebencian itu ya, ujaran itu ya, Om. pastilah. Hukum berjalan dan aku bilang hukum aja. Saya bilang jangan dikasih kebebasan. Ini menyangkut kewibawaan kepolisian. Karena saya juga di pihak polisi. Kalau kalian salah ya hukum aja. Cuma ya artinya ini anak belum pernah terlibat hukum. Sama ibunya juga kalau bisa ya ada penangguhan. Tapi dihukum aja dulu. Jangan kemana-mana. Hukum aja. Dia ngerasain. Oke, artinya Om juga masih mengupayakan untuk penganiayaan itu berakhir damai atau seperti Ya, apa? gak usah ngomong, seharusnya udah bukti video udah jelas, udah berbicara. Saya gak usah menjelaskan, ini bukan penganiayaan, itu videonya jelas. Rinoa ditanya kan, asli itu videonya. Rinoa, kamu dipukul ya? Malah, oh enggak, Om. Saya ini apa, saya ribut tarik menarik, jadi karena dia kulit putih, ya mungkin tarik menariknya cukup kencang, jadi lembab, pastilah. Jadi nggak ada. Terus Om Willy juga, kamu udah seperti anak, ada videonya tuh, udah kita sebar dan kita dapat saran dari beberapa pihak yang terkait, sebarkan, diminta sebarkan, dan kita sebarkan. Bukan kita mau cari muka ya, cari kebenaran, apa adanya. Ya, saya bicara di sini alhamdulillah apa adanya. Enggak membela anak salah. Saya di sini berbicara dari pihak kepolisian apa adanya, hukum aja. Tapi ya kita mengajukan penangguhan artinya ya jangan sampai berlarut lah. Kita kan udah artinya maaf. Ini manusia Indonesia kan pemaaf. Apalagi kalau maaf ya, kalau kita sebagai muslim kan juga pemaaf, ada salah lah, manusia bisa kilaf. Dan Leon ngelakuin berapa kali? Seumur hidup baru sekali ini. Kecuali dia udah pernah. Nah, sekali ini ya kalau bisa maafkan, terima kasih. Tapi informasinya dari Leon sendiri cemburu. Ya, sekarang kamu pacaran cemburu nggak? Pacar kamu jalan sama orang, tanya nih, udah punya pacar lo? Cemburu, pacarmu jalan sama orang. Pacarmu lihat kamu ngelirik sama orang, chattingan, cemburu nggak? Dan emosi orang beda-beda. Saya beda, Leon beda, kamu beda. Jadi Ini itu aja akar kok, permasalahan manusiawi lah. Akar permasalahan cemburu itu ya, Mai? Ya pastilah, cuma kita kan nggak tahu urusan mereka. Masa saya pengen tahu cemburu ya? Ya pasti. Cemburu bukan Leon aja, yang si cewek juga cemburu. Wah ini naik, tensinya naik. Sama-sama cemburu, sama-sama emosi, sama-sama ego. Nah, aku bilang hati-hati, kalian pasangan ya. Dua-duanya sama-sama emosi, bubar. Nah, bisa kasih contoh, saya pengalaman nih sebagai orang tua.
Saya pernah bubarkan dia. Sama-sama ego. Biasanya nggak bisa. Ya, jadi kalau lakinya egonya tinggi, perempuannya mengalah. Gimana nih? Lakinya sabar, karena ego Beta. jadi imbang. Dari Mama sendiri gimana? Dari Mama sendiri. Dari Mbak Beta gimana menanggapi tentang permasalahan yang menimpa Leon? Seperti apa tanggapannya sebagai seorang ibu? Sebagai seorang ibu. Ya sedih lah ibu kan, baru pertama kali. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah. Ya, anak kesayangan. Jadi ya udahlah, udah. Saya cukup lah ya, saya rasa saya udah. Setia, anak manis. Anak Suel Leon tuh anak baik. Kalau udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini, dan hilapnya dia itu yang bikin saya kaget. Tapi Beta saya mendinginkan dia, menasihati dia supaya dia ikhlas menerima cobaan hidup yang seperti ini. Jadi saya tekankan dia untuk ikhlas terima, terus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya nih. Ya, saya bilang ingat, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Makanya saya yang kooperatif dengan bapak-bapak polisi begitu ketemu, ya Pak, saya nggak akan, pokoknya tenang, saya akan buktikan, saya udah putus anak saya untuk bertanggung jawab. Cuma yang saya sedihkan, ya Allah, ini garis hidup dia gitu. Soalnya anaknya anak manis sebenarnya. Ini masalah kooperatif. Kita yang menyarankan. Ada pihak lain yang menyarankan, jangan pulang. Ini polisi nunggu loh, wartawan nunggu loh. Enggak, gini. Saya bilang jangan. Saya membawa beberapa jam ke dia itu untuk, namanya dia shock. Dia udah bayangkan saya akan kemana-kemana, dia udah bayangkan. Tapi saya sebagai ibunya, saya benar memberikan keikhlasan apa segala nasihat buat dia supaya dia bisa menerima semuanya. Dan alhamdulillah kita gentleman ikutin masuk ke sini semuanya selamat. Alhamdulillah, bapak-bapak baik-baik. Tante tadi Leon menyerahkan diri gitu.